Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unai dan Arkada Slar, Benim Adam Faruk Amsari. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Faruk Amsari di acara Turce Kolai. Nah, jika sebelumnya kita sudah belajar tentang beberapa kosakata yang ada di ruang tamu maupun kamar tidur, kali ini kita akan belajar tentang kosakata yang ada di dapur. Dapur dalam bahasa Turki disebut mutfak. Kitchen is the meaning in Turkish mutfak. Jadi seumpama ada di antara teman-teman yang ingin buka bisnis kuliner, ingin membeli peralatan dapur sendiri, sudah tahu nama-namanya. Misalkan ada di antara kalian yang ingin melanjutkan jenjang profesi hospitality untuk kerja menjadi chef atau mungkin chef assistant ataupun ingin jadi waiter di Turki, di kapal pesiar atau di perhotelan. Anda pun juga memiliki wawasan yang jauh lebih luas. Ataupun kita yang sekedar ingin menjadi traveler atau menjadi peserta student exchange, kita ingin masak sendiri di asrama, di dormitory, kita mau pinjam ke penghuni dorm lainnya, kita tahu nama-nama peralatan ini. Sehingga apa susahnya kita menjadi cerdas dengan bermodal YouTube. Jadi bagi teman-teman yang baru singgah di channel kami, jangan lupa untuk klik tanda berlangganan di bawah ini, subscribe, dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar. Nah, untuk episode kali ini, jangan lupa cari jawabannya untuk kuis kali ini, apa bahasa Inggrisnya talenan? Apa bahasa Inggrisnya talenan? Jadi bagi kalian yang bingung mau komen apa atau belum ada yang ditanyakan terkait materi, bisa tinggalkan komentar berupa bahasa Inggrisnya talenan di bawah ini ya. Nah, kita masuk pembahasan tentang mutfak atau kitchen, dapur. Dan kita tambahi juga tidak hanya dapur, tapi kita juga membahas beberapa peralatan makan yang sering ada dan sering kita butuhkan. Kali ini kita awali dengan kata tabak. Tabak artinya piring. Tabak, the meaning of plate. Piring yang bentuknya datar. Jadi yang bentuknya agak cekung, berisi, bisa digunakan untuk mengisi makanan yang berkuah, adalah kase. Kase is the meaning of bowl, mangkok. Selanjutnya ada kasyek. Kasyek is the meaning of spoon. Kasyek artinya sendok. Dengan huruf S yang memiliki ekor di bawah dan huruf I tanpa titik, dibaca kasyek. Selanjutnya kita ada garpu. Dalam bahasa Turki, garpu disebut çatal. Garpu disebut çatal. Çatal the meaning of fork. Selanjutnya kita ada bardak. Bardak artinya gelas. Bardak the meaning of glass. Gelas yang identik sering kita pakai untuk minum air mineral dari galon, dari dispenser. Nah, kalau misalkan bentuknya lebih kecil lagi, ada centelannya, sering digunakan untuk minum kopi atau teh selagi panas, disebut cangkir. Nah, cangkir dalam bahasa Turki disebut fincan. Fincan artinya cangkir dengan huruf C yang tidak memiliki ekor. Penyebutannya, artikulasinya lebih mirip huruf J. Fincan. Fincan the meaning of cup. Selanjutnya ada yang sama-sama memiliki centelan, memiliki kuping, tapi dia volumenya lebih besar, seperti gelas. Bisa digunakan untuk minum iced tea atau americano ice. Minuman yang volumenya lebih besar karena berisi es batu juga. Kita pakai mug. Nah, mug bisa juga digunakan untuk minum susu. Bahasa Turkinya mug sendiri adalah kupa. Kupa is the meaning of mug. Selanjutnya ada becak. Becak is the meaning of knife. Becak artinya pisau. Becak artinya pisau. Dengan huruf I yang tidak memiliki titik, kita sebut E. Dengan huruf C yang memiliki ekor, kita sebut C. Becak. Selanjutnya ada PCT. PCT, the meaning of napkin.
BCT artinya serbet makan. Biasanya jika kita datang ke restoran atau ke galamit, pasti ada napkin, ada serbet makan yang ditata dengan lipatan yang demikian cantik, ada yang berbentuk bunga, ada yang berbentuk burung, atau sekedar dilipat cantik dan diberi ring di tengahnya. Inilah serbet. Bisa digunakan untuk mengelap mulut kita setelah makan, dan bisa juga kita taruh di atas paha kita agar makanan tidak jatuh dan mengotori baju kita. Selanjutnya ada spatula, atau yang dalam bahasa Turki disebut mala. Mala is the meaning of spatula. Jadi ingat, SpongeBob sering pegang alat ini. Selanjutnya kita ada tava. Tava artinya panci. Tava is the meaning of pan. Kalau ada panci, pasti ada panci untuk menggoreng alias wajan. Maka bahasa Turkinya wajan adalah gizapma tavası. Apa teman-teman? Gizapma tavası. Diulang lagi. Gizapma tavası. Artinya wajan. Yang tidak kalah mudah juga, kompor. Kompor dalam bahasa Turki bisa disebut soba, bisa disebut ocak, bisa disebut fırın. Mungkin kita tahu kalau fırın sendiri juga bisa diartikan oven. Ocak sendiri bisa diartikan bulan Januari. Soba juga diartikan kompor sebagaimana ocak dan fırın. Nah, saya mendapat referensi tambahan bahwa di bahasa Turki juga ternyata ada yang istilahnya, kalau di bahasa Jawa itu dosonomo, satu makna yang memiliki beberapa kata. Ada banyak kata, ada banyak istilah yang maknanya sama. Ya, ini salah satunya, kompor bisa disebut soba, ocak, atau fırın. Misalkan kompor gas dalam bahasa Turki gas sobası. Sedangkan untuk kompor elektrik ada elektrikli ocak. Selanjutnya ada kompor induksi. Kompor induksi bahasa Turkinya induksiyonlu ocak. Sedangkan untuk kompor tanam, kompor yang tidak bisa dipindah-pindah, mungkin kalau yang tradisional bentuknya tungku yang berbahan bakar kayu, atau yang bentuk modern, kompor yang sudah ada ionizernya di atas. Itu kan di dapur tidak bisa dipindah. Itu juga disebut ocak. Sehingga istilah kompor yang paten juga pakai kata ocak. Nah, kita lanjut, ada microwave. Microwave mungkin sekilas kita sulit membedakan mana microwave, mana oven. Mungkin dari segi teknik pemanasannya yang akan berbeda. Microwave pakai gelombang mikro dari listrik, sedangkan oven dari panas. Nah, mungkin dengan ini kita nggak belajar fisika banyak-banyak, tapi setidaknya microwave dan oven yang bedakan adalah teknik menghasilkan panasnya, apakah pakai elemen pemanas ataukah pakai panas yang dihasilkan gelombang yang berukuran mikro. Nah, karena beda metode, beda juga namanya, microwave dan oven. Microwave dalam bahasa Turki disebut mikrodalga, sedangkan oven dalam bahasa Turki disebut fırın. Nah, selanjutnya kita belajar kosakata benda yang sering kita butuhkan untuk membuat jus buah atau memblender bumbu. Namanya apa, teman-teman? Blender karıştırıcı. Karıştırıcı is the meaning of blender. Nah, selanjutnya kalau kita makan beberapa menu Asia seperti dimsum atau mie, kita membutuhkan sumpit. Sumpit dalam bahasa Turki adalah cin yemek çubukları. Apa teman-teman? Cin yemek çubukları, artinya sumpit. Cin yemek çubukları is the meaning of chopstick. And the last but not least, kita belajar ada talenan. Nah, talenan ini bisa jadi kata dasar yang sudah populer di bahasa Indonesia,
yang diambil dari bahasa Jawa. Bagi teman-teman kuisnya kali ini, jangan lupa komen bahasa Inggrisnya talenan di kolom komentar. Nah, dalam bahasa Turki kira-kira talenan ini ada nggak ya? Ternyata dalam bahasa Turki disebut kesme tahtase. Kesme tahtase artinya talenan. Nah, sekian dulu pembelajaran kita tentang bahasa Turki, kosakata yang ada di dapur. Untuk kali ini cukup sekian. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar dan share video kali ini jika bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa berlangganan untuk mendapatkan informasi dan